Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yohanes Ratu Eda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Doa dan harapan saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan itu baik buat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau begitu baik kepada kami, dan kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan menolong supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami lewat firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari kitab Bilangan pasal 8 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Kitab Bilangan pasal 8 ayat 20 sampai ayat 22, demikian firman Tuhan. Lalu Musa, Harun, dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi. Tetapi seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi, demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka. Kemudian Harun mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sesudah itu, masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi, demikianlah dilakukan kepada mereka. Demikian firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Dan dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita semua, saya memberi judul renungan kita pada kesempatan ini, yaitu hidup yang melayani. Hidup yang melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melayani merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan semua orang di muka bumi ini, termasuk orang Kristen. Walaupun pada umumnya orang lebih suka dilayani ketimbang melayani, tetapi sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang beriman, kita dipanggil, diselamatkan oleh Allah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita juga dipanggil untuk melayani Tuhan dalam seluruh area kehidupan kita, dimulai dari rumah tangga, dari keluarga kita, dari lingkungan, dari komunitas, berkembang kepada masyarakat yang lebih luas, lalu melayani bangsa dan negara, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini. Sehingga dalam konteks melayani ini tidak ada batasan bagi kita semua. Kita harus melakukan itu sebagai sebuah panggilan hidup kita, karena memang itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, melayani semua orang dari semua kalangan. Dia melayani dengan cinta kasih, melayani dengan tulus ikhlas, melayani dengan hati yang berbelas kasihan. Sehingga Anda dan saya, kita semua yang diselamatkan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga dipanggil untuk melakukan pelayanan kepada semua elemen masyarakat, semua orang dari suku manapun, latar belakang apapun, kita harus melayani dengan tulus, dengan penuh cinta kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Bilangan pasal 8, pasal ini dibagi menjadi 3 bagian, yang semua dari pasal 8 ini berbicara tentang Tuhan berfirman kepada Musa untuk bagaimana menyelenggarakan suatu pelayanan
yang perlu dilakukan oleh Musa kepada orang-orang Lewi, dan bagaimana orang-orang Lewi dipercayakan untuk melayani di bait Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat, di sana dikatakan bahwa para imam itu menyalakan lampu-lampu ketika orang-orang Lewi melakukan pelayanan di bait suci, di bait Allah. Maka mereka harus menyalakan semua lampu. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Harun mewakili pemimpin suku Lewi melayani di tempat kudus dalam kemah suci, dimulai dengan menyalakan kaki dian emas, yaitu kandil. Kandil terbuat dari sepotong emas murni berbentuk seperti pohon. Terdapat 7 cabang masing-masing dengan sebuah lampu di bagian atasnya. Dan Harun harus menyalakan semua pelita itu agar tempat kudus terang benderang dan secara resmi memulai pelayanan dalam kemah pertemuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai pemimpin rohani, baik dalam rumah tangga, dalam sebuah persekutuan doa, dalam sebuah komunitas gereja Tuhan, maka tugas penting dari seorang pemimpin rohani adalah membuat keluarga, komunitas, gereja itu diterangi dengan cahaya kemuliaan Kristus dan firman-Nya, sehingga setiap orang bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, serta hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Jadi betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara kita hidup sebagai anak-anak terang, hidup sebagai garam dan terang dunia. Mulai dari keluarga kita, dari rumah tangga kita, dalam komunitas di mana kita ada, dalam lingkungan di mana kita Tuhan tempatkan, dalam dunia marketplace, Anda dan saya, kita semua dipanggil untuk menghadirkan cahaya kemuliaan Kristus yang menerangi seluruh kehidupan manusia, sehingga orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa bisa diterangi oleh terang ilahi yang kita hadirkan, yang kita bawakan, sehingga bisa membedakan mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, selain orang-orang Lewi menyalakan lampu-lampu, maka yang kedua, orang Lewi menjalankan tugas kudus. Ayat 5 sampai ayat yang ke-22. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Lewi harus mentahirkan diri, membersihkan diri, tetapi tidak diurapi seperti para imam. Musa mempersembahkan korban penghapus dosa atau korban pentahiran bagi mereka. Perwakilan Israel meletakkan tangannya di atas kepala mereka. Kemudian Harun memimpin dan mempersembahkan mereka kepada Tuhan sebagai persembahan unjukan. Orang-orang Lewi harus menggantikan atau mewakili semua anak sulung di Israel, membantu para imam rumah Harun di kemah pertemuan untuk melayani Tuhan. Di sini betapa pentingnya kehidupan yang beres, kehidupan yang bersih, kehidupan yang kudus ketika melakukan pelayanan, melakukan pekerjaan Tuhan yang mulia dan kudus. Maka kehidupan siapapun yang masuk ke dalam dunia pelayanan di bait suci, maka hidupnya harus beres, hidupnya harus bersih, agar pelayanannya berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang Kristen dipanggil untuk melayani sesuai dengan karunia, talenta, potensi, pengetahuan, skill yang dia miliki. Dipanggil untuk mempersembahkan semuanya itu bagi Tuhan dan bagi pelayanan kepada sesama, baik di gereja, di keluarga, di lingkungan masyarakat, di kantor, di perusahaan, di tempat bisnis,
Di mana saja orang Kristen itu hadir, maka dia harus hadir untuk melayani, sehingga orang-orang lain sungguh-sungguh terberkati dengan potensi karunia, talenta yang dia miliki, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Melakukannya harus tertib, harus penuh disiplin, dan punya ketundukan kepada pemimpin yang lebih tinggi, pemimpin rohani yang lebih tinggi. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapapun Anda ketika melayani, maka pertama harus pastikan bahwa diri Anda beres, layak untuk melayani. Kemudian kedua, ada kerendahan hati. Dan ketiga, ada penundukan diri, ada ketaatan kepada otoritas, baik kepada Allah maupun kepada pemimpin-pemimpin rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak sembarang orang melakukan pelayanan sesuka-suka dia, tapi harus betul-betul menjaga kehidupannya supaya beres di hadapan Tuhan dan juga menjadi berkat lewat pelayanan yang dilakukannya. Kemudian yang terakhir, masa jabatan orang Lewi dijelaskan dalam ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Lewi melayani di kemah suci dari usia 25 tahun sampai usia 50 tahun. Nah, setelah itu mereka dibebaskan dari pekerjaan. Mereka tidak lagi terlibat dalam pekerjaan yang membutuhkan tenaga, seperti merakit dan memindahkan kemah pertemuan beserta perlengkapannya. Tetapi mereka masih dapat membantu orang Lewi yang lebih muda dalam melakukan tugasnya. Artinya orang-orang Lewi yang sudah purna bakti tetap melakukan tugas-tugas sebagai seorang mentor yang mementoring pelayan-pelayan Tuhan yang baru. Di sini kita melihat bahwa ada proses pendampingan, proses kaderisasi, supaya generasi yang melanjutkan pelayanan di kemah pertemuan sungguh-sungguh mereka tahu aturan, tahu apa yang harus dilakukan, dan bagaimana mereka dipersiapkan supaya pelayanan mereka kudus dan berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup di dunia ini tentu ada batasnya. Artinya bahwa tidak ada orang yang hidup selama-lamanya di muka bumi ini. Begitu juga dalam dunia pelayanan. Ada masa di mana tongkat estafet pelayanan itu dipindahkan atau diserahkan kepada generasi yang akan melanjutkan pelayanan. Memang ada orang-orang yang menjadikan pelayanan itu sebagai kerajaan kecil, ya, sehingga ia memproteksi itu dan orang lain tidak boleh masuk ke dalam ranah lingkaran pelayanan yang dikuasainya. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ada batasan dalam pelayanan, ada batasan, ada limitasi waktu yang dipercayakan kepada Anda, kepada saya, kepada kita untuk melayani Tuhan. Karena itu selagi masih ada kesempatan, mari kita lakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya, hidup kita menjadi berkat, dan pelayanan kita berkenan kepada Tuhan, dan akhirnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pemahaman itu, maka firman Tuhan mengajak kita supaya melayani dengan sungguh-sungguh, memberi dengan sungguh-sungguh, maka segala sesuatu akan diperhitungkan oleh Tuhan, karena firman Tuhan katakan bahwa jerih payah kita dalam melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini boleh menginspirasi dan memotivasi kita di dalam melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan. Walaupun ada masalah, ada tantangan dalam pelayanan kita, tapi kita terus setia menjaga kehidupan kita tetap beres dan berkenan kepada Tuhan, dan kita maksimalkan diri kita untuk melayani dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang begitu indah buat kami. Biar Tuhan tolong kami supaya kami bisa melayani dengan benar, melakukan pekerjaan Tuhan dengan penuh cinta kasih, penuh ketulusan, penuh belas kasihan, sehingga lewat kehidupan kami Tuhan, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian perjumpaan kita pada kesempatan ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Sampai bertemu dalam renungan firman Tuhan selanjutnya. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus berkati, dan salam untuk kita semua. Amin.